Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah menuturkan bahwasanya beliau pernah mendengar guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau berdua. Beliau mengatakan, inna fid dunya jannah, inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Yang artinya apa? Inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, siapa yang tidak memasuki surga yang ada di dunia itu, lam yadkhul jannatal akhirah, maka dia tidak bisa memasuki surga yang di akhirat. Ya. Apa kira-kira yang dimaksud dari surga yang ada di dunia ini? Kira-kira apa, Bu? Di antara penjelasannya adalah ketenangan di dalam menjalankan ketaatan, ketenangan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika beramal soleh, beribadah itu tenang, tentram, ya, tidak protes dalam hatinya, ya, tidak protes dalam hatinya, penuh dengan kesadaran, penuh dengan ketulusan. Kemudian ibadah itu membuat dirinya itu tentram. Inilah surga yang dimaksud, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Bahkan disebutkan berulang kali beliau itu mengatakan kepada muridnya, yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ma yasna'u a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri. Ya. Apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku kepada diriku, sedangkan surga dan taman-taman surgaku itu ada di dalam dadaku, yaitu di hatiku. Ya. Ya. Intinya adalah bagaimana mereka itu bisa merebutnya, mereka bisa merebutnya, ya, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tadi bahwasanya di dunia ini ada surga, siapa saja yang tidak memasukinya maka tidak memasuki surga yang ada di akhirat.
Bangun ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ketaatan, maka bagaimana supaya ketaatan itu membuahkan ketentraman di dalam hidup kita, supaya kita bisa masuk ke dalam surga yang ada di dunia tadi yang disebutkan oleh salah satu ulama kita. Maka pentingnya kita itu mudawamah, membiasakan diri untuk melakukan ketaatan, membiasakan diri untuk melakukan ketaatan, atau istilah lain apa, berusaha untuk istiqomah menjalankan ketaatan. Di antara hikmah disyariatkannya ibadah puasa pada bulan Ramadan, Allah jadikan 1 bulan penuh sebagai bulan ketaatan. Ini sebagai madrasah, sebagai pendidikan supaya, atau penggemblengan supaya apa, setelah itu manusia itu terbiasa, manusia itu terbiasa menjalankan ketaatan. Ini kalau kita merasakan kan 1 bulan penuh benar-benar di fullkan itu, seperti itu, dan menjalankan ibadah di bulan itu begitu terasa lebih mudah, dan banyak sekali keutamaan yang memotivasi kaum muslimin untuk menjalankannya, entah itu puasanya, entah itu apalagi sholatnya, apalagi membaca Al-Qur'annya, kemudian sedekahnya dan lain sebagainya. Bahkan membaca Al-Qur'an itu biasanya Rasulullah itu melarang sahabat itu melebihi sampai 1 pekan, ya. Batas maksimalnya itu jangan sampai terlalu cepat. Tetapi pada bulan Ramadan ternyata prakteknya dari para ulama, dari para sahabat, demikian juga para ulama yang lain, orang-orang soleh kaum muslimin, ini bahkan mereka bisa sehari itu bisa khatam berulang kali. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Benar-benar untuk difulkan untuk beribadah, ya. Bahkan itu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita itu beramal soleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki pada para hambanya itu untuk apa? Untuk kontinu dalam beramal soleh. Allah itu menghendaki kita itu terus-menerus beramal soleh, ya. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul juga diperintahkan untuk apa? Untuk beribadah, menjalankan amal soleh itu adalah terus-menerus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW di akhir surat Al-Hijr atau ayat ke-99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang artinya apa? Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepastian, atau keyakinan, ya. Sampai datang keyakinan atau kepastian. Yang dimaksud dengan yakin di sini atau kepastian di sini apa? Kematian. Sampai datang kematian. Jangan diterjemahkan seperti ini. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Yakinnya itu tetap dengan kata yakin tanpa penafsiran yang benar. Khawatirnya pemahamannya gimana? Pemahamannya gimana? Ya apa? Saya mau ibadah kalau saya sudah yakin. Nah, sekarang ini saya belum yakin, gitu ya. Jadi saya belum yakin sekarang, jadi saya belum ibadah. Khawatirnya dipahami itu seperti itu. Saya mau ibadah kalau saya benar-benar sudah yakin ibadah itu benar-benar benar, gitu misalkan. Nah, ini keliru misalkan, ya. Sebagaimana saya pernah bercerita di sini, ya. Di sini atau di tempat lain, ya. Ya. Ada sebuah kalimat yang dulu, ya orang dulu mungkin tokoh di sana, di sebuah tempat, masih di Banyumas juga, itu mengatakan di daerah tersebut apa? Sholat iku ora susah. Sholat iku ora susah. Pernah disampaikan apa ya?
Ya, salat itu ora susah. Nah, di situ ada yang di sebelah selatan, ada yang di sebelah utara sungai. Ya. Nah, ternyata yang selatan itu memahaminya orang susah sholat, orang susah sholat. Nah, tapi yang di utara sholat itu tidak susah atau gampang, mudah. Dari penafsiran atau pemahaman yang seperti itu, dua pemahaman yang berbeda, akhirnya pengamalannya juga berbeda. Hingga yang selatan sungai ya tentunya hanya banyak orang tidak sholat, karena mungkin saking karismanya orang tersebut, jadi oh ini benar pasti omongannya gitu. Kemudian yang utara memahaminya berbeda, seperti itu. Jadi saya dapat cerita dari orang yang pernah tinggal lama di sekitar situ, ya, dapat cerita seperti itu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ini kembali ke sini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi yang diperintahkan di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Isa Alaihi Salam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku itu hidup. Madun tuhaya menunjukkan apa? Ibadahnya itu selama hidup, selama masih hidup disuruh untuk beribadah. Ya. Ini surat Maryam ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nyari mushaf, salah bacanya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 112. Surat At-Taubah ayat 112. Ya. Yaitu ayat ini mensifati tentang penghuni surga. Penghuni surga, amalan-amalan penghuni surga ketika di dunianya, hingga di akhirat mereka menjadi penghuni surga. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 112? At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wal nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat. Kemudian yang beribadah, ya, yang beribadah. Al-abidun, al-hamidun, yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asaihun, itu yang taat, ya, kurang lebih yang taat, kurang lebih orang yang taat, yang tunduk, yang taat. Kemudian ar-raki'un, yang ruku', as-sajidun, yang sujud. Kemudian yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu. Nah, ini sifat-sifat penghuni surga kelak. Amalannya di dunia itu seperti itu kurang lebih. Ini diantara ayatnya, ya. Tentunya masih banyak ayat-ayat yang lain tentang amalan-amalan penghuni surga. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berhak menyandang sifat-sifat mulia ini, kira-kira apakah yang ibadahnya itu sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, atau yang terus menerus? Yang lebih berhak menyandang orang seperti ini tentunya adalah yang terus menerus. Jadi orang-orang yang berhak menyandang sifat-sifat mulia ini adalah mereka yang terus menerus melaksanakannya. Tadi ibadah, apalagi senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa sholat, senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengenai ayat yang
mulia ini. Dia mengatakan wal mustahiquna bihadil awsaf humul mudawimun 'alaiha. Ya. Mereka yang berhak menyandang sifat ini adalah mereka yang beribadah kepada Allah pada setiap saat, yang terus menerus, al-mudawimun, yang kontinu, yang terus menerus, yang istiqomah menjalankannya. Beliau mengatakan al-abidun, menjelaskan tentang makna al-abidun itu orang-orang yang terus menerus melaksanakannya. Adapun kata beliau, demi Allah, mereka itu bukan seorang yang beribadah hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tetapi mereka itu adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di surat Maryam tadi, wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi selama hidupnya itu dijadikan sebagai waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilahnya berhenti, tidak ada istilahnya berhenti. Jadi ibadah itu bukan seperti orang jualan bisa musiman nih, musiman. Contoh jualan apa? Jualan buah, musimnya mangga jualan mangga misalkan, musimnya rambutan jualannya rambutan. Maka penjual buah seperti ini nggak akan terkenal dia si fulan, si penjual buah rambutan, karena suatu ketika berubah menjadi buku, berubah lagi jadi apa? Mangga, atau mungkin yang lainnya itu. Jadi musiman, atau mungkin jualan-jualan yang lainnya, lagi trennya ini dia jualan ini, lagi trennya ini jualan ini, dan seterusnya. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Tapi bukan orang yang memilih-milih waktu. Makanya kita beribadah pun bukan hanya di bulan ketaatan saja, bulan Ramadan saja, tapi di bulan Ramadan dan selain di bulan Ramadan juga. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kita harus seperti itu? Mengapa Allah memerintahkan seperti itu, menghendaki kita itu terus menerus menjalankan ketaatan? Mengapa? Karena yang dianggap itu yang mana amalan kita? Yang mana? Yang dianggap, yang akhirnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, al-a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung pada akhirnya, atau innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Dan orang tidak tahu bagaimana akhirnya kalau tidak istiqomah, ya kan? Ya, seperti itu. Wah, ngenteni kok nek arep mati lah baru sulit, nggak bisa. Karena kematian juga tidak ada tandanya, tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Banyak orang yang masih segar bugar ternyata juga meninggal. Ini. Jadi amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Maksudnya apa? Yaitu sesungguhnya kebahagiaan seorang hamba atau celaka ditentukan di akhir amalannya. Kebahagiaan berarti keberuntungan dia ketika nanti dia akhirnya dalam keadaan husnul khotimah, ya. Nanti kesempatan dia masuk surga itu sangat besar, atau celakanya itu dilihat pada akhirnya, sul khotimah atau husnul khotimah, ya. Akhirnya baik atau buruk, ya. Siapa yang akhir amalnya adalah amalan penduduk surga, maka dia masuk ke dalam surga. Sedangkan siapa saja yang akhir amalannya amalan penghuni neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Maksudnya apa? Maksudnya di akhir ajalnya dia beramal dengan amalan, suatu amalan yang itu bisa memasukkan ke dalam surga, maka termasuk penghuni surga. Kalau di akhirnya ternyata dia mengamalkan amalan yang bisa memasukkan ke dalam neraka, maka dia termasuk penghuni neraka. Dan amalan surga, amalan neraka itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan ini bisa menyebabkan orang masuk surga, amalan ini bisa menyebabkan orang masuk neraka. Makanya menuntut ilmu itu jalan pintas menuju surga.
ya kan? Kata Rasulullah SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mengapa? Karena dengan menuntut ilmu orang tahu, oh ini amalan yang bisa menghantarkan ke surga, ini amalan yang bisa menyebabkan masuk neraka, gitu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha." Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta apa? Semeter apa lagi? Nah, tinggal sedikit saja. Tinggal sedikit. Jadi yang pertama, kondisi orang yang beramal dengan amalan penduduk surga. Jadi selama hidupnya itu banyak beramal dengan amalan penduduk surga. Sudah jarak antara dirinya dengan ajal itu tinggal sedikit, ternyata dia namun dia didahului oleh Alkitab, yaitu catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Sudah mau selesai hidupnya atau ajalnya sudah dekat, ternyata dia malah tidak istiqomah, dia ternyata beramal amalan neraka. Maka apa kata Rasulullah? Maka dia pun masuk ke dalamnya, yaitu ke dalam neraka. Ini kebalikannya ya. Nanti kebalikannya yang kedua. Yang pertama tadi apa? Pertama, dia itulah orang yang banyak beramal soleh, beramal amalan surga, tetapi di akhirnya justru malah ditutup dengan amalan penghuni neraka, akhirnya masuk neraka. Kemudian kebalikannya, dan sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta, namun dia didahului oleh catatan takdir sehingga dia beramal dengan amalan penduduk jannah, penduduk surga, maka dia masuk ke dalamnya, itu ke dalam surga. Dua kondisi ini yang paling utama yang mana? Yang kedua ya. Ya bagusnya sih ya amalannya surga ditutup juga itu ya. Tapi ini Rasulullah sedang menjelaskan, bisa jadi ada kondisi-kondisi seperti ini. Ada contohnya juga Bapak Ibu, ada contohnya. Di zaman Rasulullah sudah terjadi. Ada seorang yang berjihad sangat bersemangat sekali, bahkan dia sudah banyak membunuh musuh. Ya, semangat sekali dia, selalu di garda depan, sampai membuat para sahabat takjub, luar biasa. Tapi apa kata Rasulullah? Dia calon penghuni neraka. Wah, heran ini, kok bisa orang seperti ini yang sangat luar biasa? Ya, ternyata ada orang penasaran, ucapan Rasulullah pasti benar. Saya akan teliti benar apa, saya ikutin terus. Kemudian sampailah di sebuah tempat yang sunyi, yang sepi. Orang tadi ternyata apa? Tidak sabar dengan luka-luka yang ada pada badannya, hingga dia putus asa dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Dia melemparkan tubuhnya ke pedang yang sudah dia taruh di tanah. Subhanallah. Ini. Maka benarlah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Kemudian contoh kebalikannya yang seumur hidupnya dia itu mungkin musuh Islam atau dia beramal dengan amalan ahli neraka, ternyata di akhirnya malah justru dia masuk Islam dan dia baik Islamnya. Dalam sebuah peperangan kaum muslimin dengan pasukan Nasoro, yaitu Romawi, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, seringkas saja ya. Kemudian
pasukan musuh pun ada panglimanya. Maka kedua panglima sebelum peperangan itu berunding. Ya. Ternyata di sela-sela perundingan itu ada dakwah di situ. Ada dakwah di situ. Ya. Kemudian panglima musuh tadi yang kafir itu bertanya-tanya tentang Islam. Enggak dijelaskan dengan sangat baik oleh sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Hingga ternyata Allah takdirkan dia mendapatkan hidayah, masuk Islam. Nah, bukannya selesai perundingan dia balik kepada pasukannya, malah membelot ke kaum muslimin. Seperti itu. Kira-kira orang yang nomor satu menjadi target utama siapa dari musuh yang harus dibunuh? Yaitu tadi panglima yang menurut mereka, versi mereka pengkhianat, ya kan? Berarti mengkhianati, ya kan? Malah panglimanya yang berbelok, ya, membelot ke pasukan kaum muslimin. Hingga betul dia diburu pertama kali target utama, hingga meninggal. Subhanallah. Padahal mungkin amalnya baru sedikit, tapi bisa mengalahkan orang yang ya bertahun-tahun beramal soleh. Ini kebalikan kondisi yang ini terjadi. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain terkait dengan hal ini. Kembali ke sini Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu tidak pernah tahu kapan umurnya berakhir, Bapak Ibu. Ya, tidak pernah tahu kapan umurnya berakhir. Maka hendaknya seseorang itu terus-menerus beramal soleh sampai dirinya itu beruntung mendapatkan apa? Husnul khotimah. Ya. Yang dengan seizin Allah bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya istiqomah atau terus-menerus beramal soleh memiliki manfaat yang begitu besar. Ya. Jadi ada beberapa manfaat kita itu istiqomah dalam ketaatan. Apa saja? Yang pertama, ini bisa kalau dicatat ya. Yang pertama, sebagaimana tadi barusan disinggung ya, memiliki kesempatan pertama untuk mendapatkan suatu keberuntungan berupa apa tadi yang barusan disinggung tadi apa? Husnul khotimah. Memiliki kesempatan besar bisa husnul khotimah. Jadi manfaat yang pertama ini. Ya, bisa mendapatkan husnul khotimah. Kemungkinan besar orang itu bisa husnul khotimah karena berusaha untuk istiqomah. Maka siapa saja yang terus-menerus beramal soleh, niscaya akan baik akhir hidupnya. Dan Allah pun akan menuntun orang itu kepada jalan yang benar seperti itu. Makanya para sahabat ketika Rasulullah menyampaikan sebuah hadis bahwasanya atau berkaitan juga hadis tadi ya, bahwasanya penghuni neraka, penghuni surga semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti itu ngapain kita beramal lagi wahai Rasulullah? Gitu kan? Lah kan percuma juga kita beramal ternyata ditakdirkan apa? Masuk neraka. Buat apa kita beramal? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kamu terus beramal, tetap beramal, karena segala sesuatu akan ya ditunjukkan kepada sesuatu yang nanti mudah. Kalau memang dimudahkan ya akan dimudahkan dalam ini. Kalau ditakdirkan untuk masuk surga ya juga akan dimudahkan kepada jalan tersebut. Maka tugas kita itu apa? Beramal. Dan tidak ada orang yang tahu juga takdirnya apa ya kan? Maka tugas kita adalah beramal. Ya, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ini. Jadi mendapatkan kesempatan besar bisa mendapatkan apa? Husnul khotimah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mendapatkan kesempatan meraih keberuntungan yang besar berupa apa? Cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang istiqomah akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang artinya apa? Sesungguhnya amalan yang sangat dicintai Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Ini yang kedua ya, manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, di antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba adalah Allah mudahkan dirinya, Allah beri taufik kepadanya untuk istiqomah. Jadi kalau ada orang istiqomah dalam ketaatan, itu tanda dia itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita bisa istiqomah dalam suatu amalan, segera bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Seperti bersyukur. Dengan bersyukur itu Allah tambahkan lagi kenikmatannya, ditambahkan lagi keistiqomahannya. Ya. Kenapa? Bersyukur, kita berprasangka baik, Allah sedang menghendaki kebaikan pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallah bi 'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah itu menghendaki suatu kebaikan pada seorang hamba, maka Allah mempekerjakannya. Wah, Masya Allah ya. Coba Allah sendiri yang langsung mempekerjakan orang ya. Tidak perlu daftar-daftar Pak ya. Allah mempekerjakan, ini kata Rasulullah lagi, istakmalahu, bahas terjemahan gampangnya itu Allah mempekerjakannya. Maka kayak kita mendengar kata itu pun akan bertanya-tanya, maksud dipekerjakan sih gimana ya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana Allah mempekerjakannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuwafiquhu bi amalin sholihin qoblal mauti. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mempekerjakannya adalah Allah taala akan memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Sebelum kematiannya. Ya, seperti itu Pak Mudi. Jadi dan semua ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga manfaat. Kita ulangi dulu. Yang pertama apa tadi? Bisa mendapatkan husnul khotimah. Kemudian yang kedua, bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Termasuk orang-orang yang dikehendaki apa? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, akan dibangkitkan dengan kondisi yang baik setelah matinya. Nanti pada hari kiamat itu dibangkitkan dalam kondisi baik. Ya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Jadi orang itu akan dibangkitkan bagaimana dulu dia itu meninggalnya. Itu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 manfaat ya. Cukup saja, 4 saja nggih. 4 manfaat utama kita itu istiqomah menjalankan ketaatan. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tetap beramal soleh, tetap istiqomah, terus-menerus beramal soleh, terdapat sebab-sebab yang mendahuluinya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu bisa istiqomah itu ada penyebabnya. Jadi mboten ibaratnya ujuk-ujuk kados ngaten nggih, pasti ada penyebabnya. Apa saja? Pertama tentunya tadi taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebabnya adalah orang tersebut meminta pertolongan dari Allah. Meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala thaatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan seterusnya banyak doa-doa yang seperti itu. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan dan penuh permohonan ya, memohon benar-benar istiqomah seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang minta husnul khotimah, harusnya juga minta diberikan keistiqomahan beramal soleh, ya kan?
harusnya. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh berjuang dan bersabar untuk mengekang hawa nafsu. Tentunya ada penghalang dari apa orang bisa istiqomah apa? Hawa nafsu. Hawa nafsunya. Demikian juga setan. Setan tahu orang ini kalau istiqomah nanti bisa masuk surga. Sedangkan setan itu mencari teman-temannya nanti bisa sama-sama masuk neraka. Kemudian yang keempat, berteman dengan orang yang istiqomah. Berteman dengan orang yang istiqomah. Dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Karena seseorang tergantung agama temannya. Ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tetap menjalankan ketaatan dengan sikap pertengahan dan proporsional. Meskipun berusaha untuk terus taat, tetapi juga pertengahan. Ini dikaitkan dengan hadis yang sudah tadi disampaikan ya. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang sangat dicintai Allah itu yang apa? Terus menerus meskipun sedikit. Jadi pertengahan dan proporsional, bersikap adil. Siapa saja yang bersikap pertengahan dan proporsional dalam beramal, niscaya akan meraih cita-citanya, dan siapa saja melampaui batas, niscaya akan mengalami kejenuhan dan terputus dalam beramal. Langsung sehari itu dimaksimalkan, besoknya tidak lagi, terputus malah, dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini manfaat dan penyebab seorang itu bisa istiqomah dalam ketaatan ya. Kemudian di antara tanda diterimanya amal soleh, ya ini orang itu akan istiqomah menjalankan ketaatan-ketaatan selanjutnya. Contoh dalam masalah ibadah dalam Ramadan, maka setelahnya orang akan terus-menerus. Itulah tanda-tanda seorang itu diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekeliruan atau kesalahan, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta maaf atas segala kesalahan kata barangkali yang terjadi pada penyampaian tadi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Cukup ya? Insyaallah sudah cukup dipahami mudah-mudahan. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kembali kita membahas tentang tafsir. Dan mungkin satu bulannya kita ada satu pekan yang mungkin tematik ya, biar tidak tafsir mulu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.